Diceritakan, Jennifer adalah salah satu orang terakhir yang tersisa di kantor pada Jumat malam. Dia akan naik pesawat ke New York untuk menghabiskan akhir pekan panjang untuk menemui mantan tunangannya di hari Valentine. Jadi dia menulis email kepadanya. Dia tidak ingin terlambat untuk penerbangannya. Jadi dia mengambil banyak permen dan meninggalkan kantor. Pada saat yang sama, seorang lainnya bernama John bersiap-siap untuk meninggalkan kantor juga. Mereka berdua akhirnya menunggu lift pada saat yang sama. Jennifer naik ke lantai 49 dan John bergabung dengannya di lantai 42. John segera mulai mengobrol dengannya dan bercanda. Dia menjawab tetapi tampaknya tidak tertarik untuk mengobrol. John menunjukkan padanya sebuah ukiran di dinding ketika lift tiba-tiba berhenti. Dia mencoba menekan tombol kunci dan alarm, tetapi tidak ada yang berfungsi meskipun listrik di lift tampaknya masih menyala. John mencoba membuka pintu. Meskipun itu juga tidak berhasil. Mereka mencoba melambaikan tangan ke kamera yang berfungsi penuh, dan tetap tidak ada yang menjawab panggilan mereka. Lebih buruknya lagi, tidak ada satupun telepon mereka yang berfungsi, karena mereka berada di lantai 4 di bawah tanah. Jennifer bertanya-tanya di mana keamanan gedung itu. Khawatir dia akan ketinggalan pesawatnya. 15 menit kemudian, mereka mencoba meminta bantuan dan menggedor pintu. Tetapi tidak ada yang mendengar mereka. John mendapat ide bahwa mungkin ada pintu darurat sehingga Jennifer dengan canggung naik ke bahunya dan kemudian memeriksa langit-langit lift. Dia mendengar tangannya sedikit mengetuk pintu. Jadi John menurunkannya. 1 jam kemudian, Jennifer menyadari bahwa dia tidak akan pernah bisa mengejar pesawatnya dan meskipun John bercanda untuk mencairkan suasana, dia hanya mengumpat semua orang. Mereka akhirnya saling memperkenalkan diri dan melanjutkan olok-olok yang dimulai John saat dia melangkah masuk lift. Karena Jennifer tidak punya air di termosnya, lelaki itu menawarkan botolnya. Tetapi mereka bercanda bahwa mereka seharusnya membuka botol anggur yang ada padanya. Keduanya menyadari bahwa mereka memiliki pembuka botol di tas mereka dan menertawakannya. Mereka tidak membuka anggur, tetapi Jennifer menerima airnya. Sebagai hadiah hiburan karena tidak memiliki makanan yang sebenarnya, Jennifer memberikan John beberapa permen. Dia pikir mereka harus menyimpan jatah mereka, karena mereka mungkin akan terjebak di lift sampai hari Selasa. 4 jam kemudian, Jennifer harus buang air kecil dan dia berusaha keras menahannya karena dia terlalu malu untuk melakukannya di depan John. John menyuruhnya pergi ke sudut di balik mantelnya dan ketika Jennifer berkata tidak, John menyarankan dia untuk buang air kecil di termosnya. Jennifer membuatnya menutup mata dan menutup telinganya. John juga mulai bernyanyi dan Jennifer akhirnya buang air kecil. Setelah itu, Jennifer menambahkan gambar di dinding lift. Beberapa saat kemudian, mereka bermain game dan mulai membicarakan hal-hal yang lebih pribadi. John mengatakan padanya bahwa tidak ada seorang pun yang akan mencarinya karena dia terlalu terobsesi dengan pekerjaannya. Jennifer mengatakan bahwa dirinya juga sama. Jennifer mengatakan bahwa ia ingin memberi kejutan kepada seseorang di New York. Tetapi mungkin John tidak ingin Jennifer datang. John merasa sudah saatnya mereka membuka anggur dan memberikannya kepada Jennifer. Mereka minum agar tidak mati. Lama kemudian, mereka sibuk dengan saling mendekati dan semakin dekat. John mengaku bahwa dia sebenarnya pernah melihatnya sebelumnya di gedung kantor. Dia hanya tidak menceritakannya karena dia tidak ingin terdengar seperti penguntit dan membuatnya merasa tidak nyaman. Jennifer tidak menganggapnya seburuk yang dia kira, malah dia menertawakannya. Mereka menyelesaikan gambar mereka dan saling menunjukkannya. Potret Jennifer tentang John lebih ke arah candaan sementara potret Guy lebih serius. Jennifer meminta maaf dan mengambil foto gambar itu, mengatakan dia akan menjadikannya foto profilnya jika mereka selamat. Selanjutnya, mereka berbicara tentang makanan dan karena mereka berdua lapar, Jennifer meminta John untuk mengganti topik pembicaraan. Dia menyebutkan berbagai hal dan dia memilih untuk berbicara tentang bercinta, bangkit, dan mengarahkan kamera ke arahnya, bertanya tentang tempat paling kotor yang pernah dia kunjungi untuk bercinta sebelumnya. John agak malu, jadi Jennifer berbagi ceritanya terlebih dahulu. Jennifer bercerita tentang salah satu mantan pacarnya di perguruan tinggi dan saat mereka tidur bersama di perpustakaan. Saat giliran John, dia masih tidak ingin berbagi cerita karena dia pikir dia tidak punya cerita yang menarik. Jennifer menyuruhnya mengarang cerita. John bercerita tentang seorang gadis seksi yang ingin bersamanya saat piknik kantor. Dia mengatakan bahwa mereka telah mabuk dan mulai ngelantur. Terlihat dari Jennifer yang mulai membuka pakaian saat John menjelaskan. John menjadi aneh dan tidak nyaman lagi, memberitahu Jennifer bahwa dia terangsang dan dia harus berhenti. Dia meminta maaf karena dia pikir dia melewati batas, tetapi Jennifer mengatakan itu tidak masalah. John mendekatinya dengan canggung dan menciumnya, lalu mulai membuka pakaiannya. Mereka pun beradu mekanik di lift. Setelah itu, John mengatakan bahwa dia bisa jatuh cinta padanya, tetapi Jennifer menjauh darinya. Jennifer mengatakan kepadanya bahwa dia ingin kembali bersama mantannya. Itulah alasan mengapa dia ingin pergi ke New York dan mengejutkannya, untuk memperbaiki keadaan dan membuat semuanya lebih baik. Tidak seperti John, dia berpikir bahwa meskipun pertemuan mereka menyenangkan, mereka harus bersikap santai saja karena apa yang dia alami dengan mantannya adalah nyata. Jennifer jujur kepadanya tentang perasaannya dan seperti apa hubungannya sebelumnya.
Di sisi lain, John merasa mereka sudah berhubungan dan mantan pacar Jennifer tidak pantas untuknya. Jennifer marah karena dia jelas masih mencintai mantannya dan memberitahu John bahwa saat mereka keluar dari mobil, mereka tidak bisa melakukannya. Di lift, mereka akan kembali ke kehidupan masing-masing. John terus bersikeras bahwa mereka memang ditakdirkan bersama, dan dia mulai menangis karena merasa terasing meskipun mereka terkunci di dalam kotak bersama. Tiba-tiba, ada sesuatu yang berubah dalam dirinya dan Jennifer bisa merasakannya. John mulai mengatakan yang sebenarnya tentang siapa dia. Dia berbohong tentang tempat kerjanya dan juga tentang namanya. Pria itu mengatakan bahwa dia tidak hanya memperhatikan Jennifer, tetapi dia benar-benar melihatnya setiap hari di tempat kerja. Dia mengeluarkan ponselnya dan menunjukkan foto keamanan Jennifer yang ada di ponselnya, mencantumkan waktu dan tanggal kejadian. Pria itu bahkan memiliki video Jennifer saat masuk ke lift malam itu hingga Jennifer takut. Pria itu mengatakan bahwa dia sebenarnya adalah satpam gedung dan marah ketika pria itu menjelaskan bahwa tidak ada yang pernah memperhatikan orang seperti dia. Jennifer bahkan tidak mengenalinya meskipun dia bekerja di meja resepsionis. Pria itu berpikir bahwa dia lebih mengenal Jennifer daripada mantannya dan mengatakan bahwa dia telah merencanakan semua yang terjadi malam itu. Dijelaskan, pria itu mengeluarkan kunci dan membuka blokir lift. Jennifer tidak percaya apa yang telah dia lakukan padanya dan mengatakan bahwa dia akan memanggil polisi dan bahwa dia akan membusuk di penjara. Pria itu tidak menyukainya jadi dia mencengkeram Jennifer dan mereka mulai memberontak. Sambil mengayunkan kakinya selama perkelahian, Jennifer mematahkan kunci lift. Mereka terus berkelahi dan dia menjatuhkannya dengan sepatunya. Jennifer takut dia telah menghabisinya, jadi dia mendekatinya untuk memeriksa ketika dia tiba-tiba melompat dan menjatuhkannya. Mereka berdua tetap tidak sadarkan diri di dalam lift. Setelah beberapa saat, Jennifer bangun dan mendapati pria itu sudah sadar. Dia bertanya kepadanya mengapa dia melakukannya. Alasannya adalah dia ingin menjauhkan Jennifer dari segalanya sehingga mereka dapat terhubung secara manusiawi. Dia mengatakan bahwa mereka tidak hanya berkencan tetapi menjalin hubungan secara utuh di akhir pekan saat terjebak di lift. Jennifer berpikir bahwa dia tidak akan lolos begitu saja karena seseorang pasti akan datang untuk menyelamatkan mereka. Sayangnya, dia mengetahui bahwa pria itu telah mengambil alih semua giliran jaga untuk akhir pekan itu, dan dua penjaga lainnya tidak akan datang sampai akhir pekan yang diperpanjang berakhir pada hari Selasa. Jennifer bertanya apa yang akan dilakukannya dan pria itu berkata bahwa dia lebih baik menghabisinya daripada kembali ke penjara. Pria itu berkata bahwa dia tidak pernah memaksanya untuk melakukan apapun, tetapi Jennifer mengatakan kepadanya bahwa dia menculiknya. Itu membuatnya marah besar. Ketika dia sudah tenang, dia membuka hadiah yang dibeli Jennifer untuk mantan tunangannya. Pria itu menemukan kemeja dan kotak di dalam tas. Pria itu mengenakan kemeja itu dan menyuruh Jennifer untuk membuka sisa hadiahnya. Jennifer membuka kotak itu dan memperlihatkan cerutu, lengkap dengan peralatan yang diperlukan, seperti gunting cerutu dan korek api. Pria itu menyalakan cerutu dan mengejek Jennifer lebih jauh, bahkan mengatakan bahwa dia bisa mendapatkan mantannya kembali dengan semua hadiah yang bagus itu. Dalam ironi, dia mengucapkan selamat hari Valentine. Beberapa saat kemudian, pria itu meminta maaf kepada Jennifer karena telah membuatnya takut dan bertanya apakah mereka bisa berbaikan. Dia meminta kesempatan lagi dan mengatakan bahwa Jennifer tidak harus langsung menjawab, tetapi harus memikirkannya. Pria itu mengomentari iklan perjalanan yang diputar di lift, mengatakan bahwa orang-orang dalam video itu terlihat bahagia bersama. Dia memberitahu Jennifer bahwa dia akan membawanya ke resort dari iklan suatu hari nanti. Dia terganggu oleh lampu neon baru di lift yang tidak berfungsi, sehingga dia memecahkannya dengan termos Jennifer. Pria itu menyadari bahwa bohlam lampu di bawah panel langit-langit harus diganti suatu saat nanti. Dia pikir dia bisa melepas panel itu, dan keluar dari lift saat itu juga. Saat dia memecahkannya dengan termos, Jennifer berdiri di sampingnya. Dia meminta Jennifer untuk memberinya dorongan agar bisa naik ke sana, berjanji bahwa dia akan kembali untuknya. Namun, Jennifer berpikir akan lebih mudah jika dia memberinya dorongan, karena dia tidak memiliki cukup kekuatan untuk melakukannya. Dia ragu bahwa Jennifer akan ingin kembali untuknya, dan dia akan memanggil polisi. Jennifer mengatakan kepadanya semua yang ingin dia dengar, dan meyakinkannya untuk memberinya dorongan. Dia naik ke bahunya dan keluar dari lift. Pria itu memberitahu Jennifer di mana letak tangga dan pintu. Senang karena mereka akhirnya berhasil melarikan diri. Jennifer berbalik dan mengacungkan jari tengah, membuatnya kesal. Saat dia menaiki tangga, pria itu menemukan cara untuk keluar dari lift juga. Pria itu mengikat dua potong pakaian dan melemparkannya ke atas balok lift. Jennifer sudah bergerak menuju pintu saat pria itu mulai memanjat. Pria itu mengatakan padanya bahwa sebaiknya dia lari karena sekarang dia akan mati. Jennifer mendekati pintu saat pria itu sudah mencapai lantai tempatnya berada dan mengikutinya. Dia membuka pintu dan berteriak minta tolong. Lalu pria itu tiba-tiba menangkapnya dan melemparkan mereka berdua kembali ke dalam lift. Mereka berdua jatuh pingsan. Jennifer bangun lebih dulu dan melihat alat penyiram api, menyusun rencana baru untuk keluar. Dia mencoba mengaktifkan alarm kebakaran dengan menyalakan cerutu, tetapi begitu dia gagal, dia menyalakan api kecil. Saat lift terisi asap,
Lelaki itu terbangun dan dia meninjunya hingga hidungnya patah. Jennifer berhasil menahannya dengan sepotong pakaian. John mengatakan bahwa alarm kebakaran tidak akan menyala, tetapi mereka hanya akan basah kuyup dan tersengat listrik. Jennifer mengancam akan melukai John dengan serius dan membuatnya mengakui semua yang telah dilakukannya padanya. Dia menyalakan kameranya dan merekam dirinya sendiri sambil menjelaskan apa yang diketahuinya tentang apa yang terjadi. Jennifer mengarahkan kamera ke John dan menanyakan nama aslinya. John mengatakan bahwa namanya John Deakins. John mengaku bahwa dia sengaja membuat mereka terjebak di lift. John bahkan menggores gambar itu di dinding. Jumat itu, John menggunakan kunci untuk menghentikan lift saat Jennifer tidak melihat. Jennifer membuatnya mengaku telah menjebaknya di lift, menjebaknya dan menculiknya. Jennifer terus menanyai John, jadi John mengakui semua yang telah dilakukannya padanya di depan kamera, mulai dari membenturkan kepalanya ke lantai hingga melemparkannya ke dinding. Jennifer bertanya kenapa dan John berkata bahwa dia hanya ingin berkencan dengannya. Jika John mengajaknya keluar secara normal, Jennifer pasti akan menolaknya. John menceritakan siapa dirinya sebelum menjadi satpam. John adalah seorang akuntan yang bekerja di sebuah firma besar dan sangat hebat. John menceritakan bahwa cerita tentang gadis di dalam mobil itu benar, tetapi berakhir berbeda dari yang disiratkannya. John akhirnya kehilangan jalan keluar dan langsung masuk jurang. Mobilnya terbalik 7 kali hingga terhenti di sebuah pohon. Gadis itu tewas saat terbentur. John hanya dipenjara selama 6 bulan karena ia memiliki sumber daya untuk menyelamatkan diri. Ketika ia keluar, satu-satunya pekerjaan yang bisa ia dapatkan adalah sebagai satpam. Setelah beberapa bulan, ia ingin menjadi dirinya sendiri lagi dan merasakannya sebentar. Jennifer masih tidak mengerti mengapa John memilihnya. John mengatakan bahwa itu karena Jennifer hebat. 1 hari pun telah berlalu, dan mereka masih terjebak. Salah satu penjaga keamanan lainnya bernama Eddie, membawa pacar barunya ke gedung untuk menunjukkan atapnya. Dan ketika mereka masuk, ia mencari John dan ketika tidak menemukannya, ia memeriksa monitor keamanan. Eddie melihat John dan Jennifer YG terjebak di lift, dan kemudian membangunkan mereka berdua. Jennifer memohon padanya untuk mengeluarkan mereka dari sana. Ia mengatakan padanya bahwa ia akan turun dan mengeluarkan mereka, sementara pacarnya tertidur di sofa. Eddie masuk lift dan membuka pintu dengan linggis. Jennifer ingin keluar, tetapi John mengatakan bahwa ia harus membuka pintu sepenuhnya terlebih dahulu dan menjauh. Tiba-tiba, John memukulnya hingga pingsan. Ia memberitahu Eddie bahwa ia ada di sana dan memberikan kuncinya kepada John. John mengatakan bahwa pintunya tidak berfungsi, dan Eddie berkata bahwa ia akan naik untuk membantu mereka. Ia terjebak di dalam lift dan melihat sesuatu telah terjadi di dalam ketika John menyalakan lift dan memotongnya menjadi 2 bagian. Ia memukul Jennifer lagi, lalu membawanya ke mobilnya dan memasukkannya ke bagasi. John kembali ke dalam gedung dan membuang mayat Eddie YG telah dihabisinya, serta mengambil seragamnya. Ia membersihkan diri dan mengenakan seragamnya, dan tak lupa menyelipkan cerutu ke dalam sakunya. Ketika John sampai di meja resepsionis, ia menghapus semua video dari kamera keamanan. Pacar Eddie terbangun dan John menghabisinya juga, lalu menjatuhkannya ke dalam terowongan. John sampai ke mobilnya dan membawa Jennifer ke lokasi terpencil untuk membuangnya. Ia menuang bensin ke tempat sampah untuk persiapan. Sebelum membuka bagasi, John memberitahu Jennifer bahwa ia masih menyukainya dan sangat disayangkan mereka tidak bisa bersama. Jennifer berpura-pura sudah meninggal dan ketika John pergi ke tempat sampah, ia dengan cepat memukul kepalanya, masuk ke mobil, dan mulai mengemudi. Pada satu titik, ia berhenti ketika menemukan cerutu yang menyala di nampan. Jennifer mulai memundurkan mobil dan menabrak John yang ketakutan. Ia keluar dan melihat John ada di tempat sampah. Jennifer menyalakan kembali cerutunya dan berjalan pergi. Lalu ia membuang puntung rokok yang menyala ke tempat sampah hingga membakar John hidup-hidup. Film pun selesai. Bagaimana menurut kalian? Jangan lupa tinggalkan jejak.